Satu, dua, tiga. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast kelompok 1. Bersama saya Haura Azahra sebagai host di podcast kali ini. Jadi teman-teman, di podcast kali ini kita akan membahas seputar tentang remaja nih, terutama tentang kenakalan remaja dan apa sih kaitannya dengan rukun iman dan bagaimana rukun iman itu dapat menyelamatkan remaja-remaja yang nakal pada masa modern ini. Nah, kenakalan remaja menjadi highlight yang sangat on point banget nih pada masa modern ini, teman-teman. Sekarang di sini bersama saya sudah undang beberapa dari remaja yang sekiranya akan memberikan pemikiran yang kritis nih tentang kenakalan remaja. Baiklah, langsung saja kita perkenalan dengan pembicara-pembicara keren kita, dimulai dari sebelah kanan. Halo, saya Amanda Pratiwi. Halo, saya Dina Aulia. Halo, saya Rofiko Fadila. Halo, saya Irna Syafira. Nah, itu tadi perkenalannya. Sekarang kita akan memasuki part pertama, yaitu realitas kenakalan remaja. Nah, teman-teman, fenomena kenakalan remaja ini sungguh sangat menjadi perhatian. Kira-kira kenapa sih bisa terjadi kenakalan remaja? Mari kita dengarkan dari pembicara kita, yaitu Kak Amanda. Di sini menurut saya, yang mana saya sebagai remaja juga. Nah, kenakalan remaja itu bukanlah suatu hal baru yang ada di masyarakat. Namun di sini kita melihat kenakalan remaja itu berkembang dalam bentuk yang berbeda di era teknologi ini. Semakin banyak tindakan-tindakan remaja yang di luar nalar batas norma manusia. Fenomena kenakalan remaja yang semakin diperhatikan ini merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks, seperti perubahan dalam lingkungan sosial, penggunaan teknologi dan media sosial yang luas, serta kurangnya pendidikan nilai dan pemahaman agama dapat memicu perilaku remaja yang tidak sesuai norma. Juga proses pencarian jati diri, lalu tekanan dari lingkungan sosial, sekitar juga turut berperan dalam membentuk perilaku yang terkadang melenceng dari norma yang tidak seharusnya. Gitu ya, Kak. Jadi kenakalan remaja ini bisa banyak faktornya gitu ya, Kak. Dari lingkungan, dari sosial medianya gitu ya, Kak. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan cuplikan-cuplikan dari salah satu contoh kenakalan remaja. Jadi, langsung aja ditonton. Ya kan, nonton tuh. Stop it. Get some help. Kita masuk jam berapa sih kelas? Kayaknya masih lama deh. Yuk, daripada kita masuk kelas, mending kita bolos. Boleh tuh. Boleh. Ayolah kita bolos. Ayo. Ada siapa nih? Bentar. Kemana? Mau pulang, Pak. Dari mana? Dari sekolah lah. Bagi duit dong. Mana ada duit aku? Alah, alasan apa? Jangan bohong, Pak. Udah saya periksa. Jangan, Kak. Jangan diperiksa-periksa. Ini alat. Bohong kali kau. Jangan bayar uang SPP. Pak, mana lagi Pak? Mau apa ya? Apa kau? Mana ini? Berdua lu, Le. Kau main nggak suruh nama aku? Nama kalian dua? Nggak suruh nama aku? Enggak suruh aku nama. Kau cari aja nama. Wih, aku ada barang nih. Apa tuh? Lip, mau nggak, Le? Tenggalip. Ini kalau kita hisap, kita hirup kan. Enak kali tuh. Enak kali lah, udah pasti enak kali ya. Nice.
Mantap lagi gini. Kali ih. Mau lah, coba lah kau tes dulu. Aku udah sering kali kayak gini-gini. Coba lah. Nah, tadi kita udah nonton nih ya seputar tentang contoh-contoh kenakalan remaja. Kita akan lanjut ke part 2. Part 2 nggak tuh? Yaitu kaitan dengan rukun iman. Nah, kenakalan remaja bagaimana sih kaitannya dengan rukun iman ya? Baiklah, kita akan dengarkan dari pembicara kedua yaitu Kak Irna. Silakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih rukun iman itu bisa membantu remaja dalam menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Jadi, rukun iman itu memberikan landasan moral yang kuat bagi remaja. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang menerangkan tentang betapa pentingnya membaca Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup. Rukun iman ini sebagai dasar keyakinan dalam Islam tidak hanya memberikan pemahaman spiritual, tetapi juga memperkuat moralitas remaja. Landasan moral yang diberikan oleh rukun iman ini, terutama jika dihubungkan dengan pengamalan Al-Quran, itu menegaskan tentang betapa pentingnya menegakkan prinsip-prinsip kebaikan, keadilan, kesabaran, dan juga ketegasan di dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Selain memberikan landasan moral, rukun iman ini juga dapat menjadi pedoman bagi remaja untuk menghadapi situasi yang kompleks di era modern saat ini. Nah, nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, solidaritas, tanggung jawab sosial itu yang ditanamkan oleh rukun iman dapat menjadi penyeimbang dalam menghadapi tekanan sosial, pengaruh negatif dari lingkungan, dan juga godaan-godaan yang semakin meningkat di era digital saat ini. Nah, jadi dari penerapan nilai-nilai tersebut dapat memberikan perlindungan spiritual dan moral, juga membantu remaja dalam mengambil keputusan yang bijaksana, serta membimbing para remaja ini dalam membangun sikap yang positif dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditanamkan di dalam rukun iman. Nah, dengan demikian, rukun iman ini tidak hanya sebagai dasar keyakinan spiritual, tetapi juga menjadi sumber kebijaksanaan moral yang mendukung remaja dalam menghadapi tantangan di era modern saat ini. Gitu, Pak. Wah, keren banget ya guys pemahaman dan penjelasan dari Kak Irna tadi. Jadi rukun iman itu benar-benar berkaitan dengan remaja pada zaman sekarang ya Kak. Kalau misalnya kita nggak pakai rukun iman nih sebagai pedoman hidup kita, kita pasti bakalan kehilangan arah ya pastinya. Kemudian guys, gimana sih implementasi nih rukun iman ke kenakalan remaja pada zaman sekarang gitu kan? Gimana sih implementasinya? Nah, ini kita bahas di part 3. Di part 3 ini kita membahas tentang bagaimana sih cara menerapkan nilai-nilai rukun iman di era modern ini yang akan dibahas oleh Kak Ropika. Silakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari itu remaja menerapkan nilai-nilai rukun iman sebagai pedoman moralnya. Remaja menguatkan iman melalui ibadah, menegakkan kebaikan dalam interaksi sosial, terus menjaga kesucian hati dalam setiap tindakan, memperlihatkan sikap yang adil, terus patuh sama aturan agama, dan menunjukkan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Nah, nilai-nilai ini bisa sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya yang lebih bermakna dan bertanggung jawab lagi bagi remajanya. Gitu, Pak. Gitu ya guys. Jadi memang rukun iman ini memang sepenting itu guys buat remaja. Jadi kalian harus mendalami lebih dalam tentang rukun iman ini, karena kalau sekedar kita tahu ya tentang rukun iman itu ya anak kecil juga bisa baca ya kan tentang rukun iman ini, bahkan mereka hafal, tapi kita juga harus mendalami, memaknai apa itu rukun iman dan mengamalkan pedoman-pedoman yang di dalam rukun iman ini sama dengan Al-Quran ya kan guys. Nah, kira-kira nih apa sih, ada nggak sih dampak positif dari rukun iman terhadap remaja? Pastinya banyak ya kan. Jadi kita langsung aja masuk ke part 4 yang akan dibahas oleh Kak Dina tentang dampak-dampak
rukun iman terhadap remaja. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari nilai rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penerapan nilai-nilai rukun iman sangat berdampak yang signifikan terhadap perilaku remaja. Ketika remaja mempraktikkan nilai rukun iman dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka lebih cenderung menunjukkan sikap yang lebih bertanggung jawab, jujur, adil, serta berbuat baik kepada sesama. Kemudian iman yang kuat akan membentuk karakter perilaku remaja yang lebih stabil dan teguh dalam menghadapi berbagai situasi. Ketakwaan mereka akan mempengaruhi cara berinteraksi terhadap sesama. Nilai-nilai yang terkandung di dalam rukun iman, nilai kebaikan dan nilai kasih sayang akan mendorong para remaja untuk berperilaku baik dan peduli terhadap alam sekitarnya. Keadilan, kepantasan, dan kepatuhan kepada aturan-aturan agama dan norma sosial menjadi pola dasar bagi perilaku remaja saat ini. Kemudian sikap sabar dalam menghadapi cobaan juga membuat remaja menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah dan lebih mampu mengendalikan emosi. Demikian penerapan nilai-nilai rukun iman memberikan landasan moral yang kuat bagi remaja, membantu mereka tumbuh sebagai individu yang memiliki integritas dan berperilaku baik terhadap sesama. Itu merupakan penerapan nilai-nilai rukun iman yang ada. Jadi gitu ya Kak? Iya. Jadi seperti itu ya Kak, dampak positif yang dihasilkan dari pemahaman rukun iman kepada kehidupan remaja. Menurut aku sih memang kita sebagai remaja harus benar-benar menerapkan pengamalan terhadap rukun iman ini, karena dengan rukun iman kita jadi pribadi dengan akhlak yang mulia. Nah, itu tadi seputar tentang rukun iman dan kaitannya dengan kenakalan remaja pada masa modern ini. Beri tepuk tangan dulu nggak sih buat kita? Nah, setelah ini kita sebagai remaja harusnya jadi lebih aware ya guys tentang pengamalan rukun iman ke masa-masa remaja kita pada zaman sekarang ini. Terima kasih kepada kakak-kakak yang keren-keren banget ini yang udah memberikan pemahaman dan pemikirannya seputar tentang kenakalan remaja dan kaitannya dengan rukun iman. Dengan begitulah podcast kita berakhir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Udah. Matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fariji Aulia. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin. Saya Nandul Wijaya. Terima kasih ya sudah menonton video kami. Hai guys, perkenalkan nama saya Dina Aulia. Saya Haura Zahra. Saya Amanda Pratiwi. Terima kasih udah nonton. Hai guys, kenalkan nama saya Rohto Padilla. Nama saya Siti Nadia Syarani. Nama saya Irma Syafira Tawambanua. Terima kasih telah menonton.